pemirsa, khususnya Anda mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan topik aspek teknikal. Analis teknikal dalam feasibility study atau studi kelayakan bisnis adalah proses bagaimana mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan teknikal, pemenuhan kebutuhan berbagai alternatif lokasi. Jadi hari ini kita bicara masalah aspek teknikal. Teknikal ini penting di bagian dari beberapa aspek feasibility study, kegiatan-kegiatan proyek ataupun business plan yang akan dilakukan. Dalam analisis teknikal perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ini berguna agar yang pertama, tidak terjadi kegagalan proyek, baik kegagalan yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang, baik itu menyangkut masalah keuangan maupun kegagalan jangka panjang yang sifatnya menyangkut investasi. Dan ini berhubungan dengan keuangan yang sifatnya jangka pendek dan jangka panjang bersifat investasi. Ini berhubungan analisis teknikal yang perlu dilakukan sebaik-baiknya agar jangka pendek dan jangka panjangnya berjalan. Jangka pendeknya berhubungan dengan keuangan bisa berjalan dan jangka panjangnya berhubungan dengan investasi berjalan. Oleh sebab itu, pemerintah maupun perusahaan ataupun swasta mau tidak mau harus memperhatikan aspek teknikal ini. Kemudian ada juga ada perdebatan diskursus mengatakan bahwasanya aspek teknikal ini tidak ada ukuran yang baku dalam menilai sebuah kelayakan teknikal. Tetapi bagaimana membandingkan dan menggunakan pengalaman proyek-proyek lain yang sejenis merupakan hal yang sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan teknikal. Nah, oleh sebab itu proses teknikal ini berdasarkan diskursus yang ada, belum ada standar baku yang menjadi ukuran yang menjadi sebuah perbandingan dalam sebuah kegiatan aktivitas proyek. Kemudian bagaimana membuat analisis teknikal ini dapat dilaksanakan dengan baik, yang perlu diperlukan sebuah informasi yang sebanyak-banyaknya sudah tentu dengan sumber-sumber yang layak dipercaya, sumber-sumber yang memang belief reference, yang handal, yang valid datanya tentunya. Kemudian informasi tersebut berupa informasi produk, informasi bahan baku, dan lain-lain yang berhubungan dengan teknikal. Informasi produk, desain produknya bagaimana, kemasannya bagaimana juga harus menjadi bagian yang penting dalam proses teknikal feasibility study. Kemudian informasi bahan baku ini ditinjau baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari mana bahan baku yang diperoleh, apa bahan baku yang akan dikelola, ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah maupun perusahaan dalam melakukan proses feasibility study ataupun studi kelayakan bisnis. Ada beberapa persyaratan dalam proses technical product yang akan dilakukan. Dalam analisis teknikal ini terdapat proses eliminasi, yang dimaksud adalah untuk menghilangkan alternatif teknikal yang tidak sesuai dengan kondisi intern maupun ekstern. Maka ini harus ada proses eliminasi atau proses pengurangan atau proses pengeliminiran daripada produk-produk ataupun hal-hal yang berhubungan dengan teknikal. Kemudian berhubungan dengan kondisi intern, ini berhubungan dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan, bagaimana sisi keuangannya, bagaimana sisi manajer, artinya berhubungan internal perusahaan. Ini perlu dikaji, dianalisis lebih jauh. Kemudian selain kondisi internal, ada kondisi eksternal, adalah kondisi di luar perusahaan, di mana ini yang sifatnya yang jauh uncontrollable, yang jauh dari unpredictable. Misalnya contoh, peraturan pemerintah dan undang-undang, mau tidak mau ini sebuah kewajiban yang harus patuh dilaksanakan dalam proses technical product. Misalnya berhubungan dengan produk feasibility study. Nah, kalaupun kita hari ini melihat boomingnya produk-produk berlabelkan halal, produk-produk yang berlabelkan berdasarkan standar nasional,
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam proses feasibility study technical product, maka pemerintah ataupun perusahaan harus mengeluarkan produk-produk yang berstandar nasional sesuai dengan ketentuan perundangan. Satu. Yang kedua, ada juga produk yang mau tidak mau, kalau berkhusus dengan produk-produk makanan dan minuman, maka dia harus berlabelkan halal. Jangan sampai produk-produk yang demikian yang dipasarkan tersebut ditarik keluar, tidak boleh dipasarkan karena tidak mengikuti peraturan dan perundang-undangan tersebut. Nah, oleh sebab itu dalam mekanisme teknikal perusahaan harus memantau, melihat lebih jauh sejauh mana pemerintah, regulasi pemerintah ataupun perundang-undangan yang ada dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kenapa? Ini harus sudah menjadi kesepakatan yang harus tunduk dan patuh daripada regulasi pemerintah dan perundang-undangan. Kemudian analis teknikal ini terdapat proses yang harus diperhatikan lebih lanjut adalah bagaimana setiap ada tahapan proses eliminasi ini perlu dipenuhi sehingga alternatif yang tidak sesuai yang direncanakan, maka elemen-elemen proyek tersebut segera dihilangkan atau dikurangi. Jangan sampai kesannya dipaksakan, karena tidak bagus dalam proses studi kelayakan. Oleh sebab itu proses eliminasi ini perlu juga dilakukan dalam berbagai kegiatan proyek oleh pemerintah ataupun perusahaan. Kemudian apa sih proses yang ini dilakukan? Kenapa proses ini dilakukan? Ya, tidak secara substansi adalah untuk menghindari proses pengambilan keputusan proyek yang merugi atau proyek yang tidak menguntungkan atau proyek merugikan keuangan negara. Kalau dalam perspektif pemerintah adalah proyek merugikan keuangan negara, kalau dalam perspektif perusahaan adalah proyek ataupun bisnis plan yang tidak sesuai keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Proses pengambilan keputusan, salah satu yang tadi sudah saya disebutkan di awal adalah apabila salah maka bisa berdampak negatif dalam proses gagalnya sebuah proyek dalam proses pelaksanaannya. Karena kenapa? Technical produknya tidak diperhatikan. Misalnya tadi saya sampaikan technical berhubungan dengan bagaimana perolehan bahan baku, seberapa banyak bahan baku yang dibutuhkan. Nah, estimasi bahan baku yang akan diperoleh, bahan baku yang akan digunakan itu juga menjadi hal penting dalam proses visibility tadi atau studi kelayakan bisnis berhubungan dengan technical product. Jangan sampai dalam proses program berjalan atau bisnis plan berjalan ada kelangkaan produk. Maka apabila terjadi kelangkaan produk, maka sudah barang tentu schedule waktu terjadi pemoloran ataupun terjadi penambahan kos produksi, penambahan biaya yang biasanya dilakukan oleh perusahaan tatkala pertimbangan ataupun kajian-kajian technical product tidak pas ataupun tidak sesuai. Nah, oleh sebab itu maka akan berdampak kerugian bagi negara kalaupun dalam perspektif pemerintah. Kalau dalam perspektif perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian dan akan menambah beban-beban produksi. Nah, kemudian selain itu juga berhubungan dengan teknologi. Selain bahan baku juga bicara teknologi. Hari ini teknologi tepat guna, teknologi yang efisien, yang efektif sangat menjanjikan dalam proses feasibility tadi. Karena dengan teknologi yang maju maka akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan ataupun target keuntungan daripada perusahaan yang berhubungan dengan studi kelayakan bisnis. Karena dengan dukungan teknologi inilah maka capaian target waktu, schedule waktu ini bisa sesuai dengan diharapkan. Karena ini bisa dengan bicara teknologi dia bisa bekerja dengan tepat waktu dan lebih efisien. Nah, oleh sebab itu semua produk yang dihasilkan hari ini, semua perusahaan hari ini sudah menggunakan alih teknologi. Karena kenapa? Prinsipnya hari ini adalah dalam persaingan global adalah siapa yang menguasai teknologi, perusahaan mana yang menguasai teknologi, maka dia akan menguasai pangsa dan dia akan menguasai bisnis ataupun program-program yang kompatibel. Maka penting dalam berhubungan teknologi selain bahan baku tadi. Kemudian persyaratan lainnya adalah bagaimana melihat kemungkinan proyek sejauh mana ada menyimpang dari peraturan pemerintah atau undang-undang berlaku ataupun tidak. Karena kenapa? Karena kalaupun menyimpang berhubungan aturan pemerintah, ada ketentuan harga misalkan.
ketentuan pemerintah ini berhubungan ada batas atas dan batas bawah. Biasanya kita dengar dalam dunia penerbangan. Dalam dunia perdagangan secara umumnya adalah harga pasar. Jangan sampai harga pasar ini melewati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berada. Nah, kalaupun terjadi di pasar, kalaupun terjadi dalam kegiatan bisnis, nah ini adalah tugas pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian di bawah departemen yang lainnya untuk mengontrol apabila terjadi penyimpangan daripada harga pasar yang sudah barang tentu menyimpang ketentuan undang-undang berlaku ataupun peraturan-peraturan dari pemerintah yang bisa mengganggu persaingan bisnis secara sempurna, persaingan bisnis yang secara sehat. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga adalah menyangkut biaya produksi, cost produksi. Bagaimana perusahaan mampu menghitung secara efisien proses penghitungan biaya produksi, karena biaya produksi ini adalah bagian terpenting dalam proses teknikal, aspek-aspek teknikal dalam proses tadi kelayakan bisnis. Biaya produksi, apa sih biaya produksi? Kalau saya bawa Anda ke akuntansi, misalnya akuntansi produksi atau akuntansi biaya, yang secara umum adalah pertama biaya produksi itu biasanya lebih umum adalah pertama biaya tenaga kerja, biaya operator pabrik, biaya bahan baku. Nah, unsur ini ya mungkin nanti dipecahkan dengan sub variabel biaya lainnya. Nah, oleh sebab itu biaya produksi bagi perusahaan menjadi hal yang alternatif teknikal yang sangat urgent dan sangat penting di dalam sebuah kajian yang bisa dan harus dimasuki dalam laboratorium keuangan setiap perusahaan. Jangan sampai biaya produksi ini jauh dari anggaran yang ada, jauh daripada ketetapan biaya-biaya yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Karena kenapa? Masih dalam berhubungan dengan teknikal tadi, biaya produksi ini akan berhubungan pada dalam proses penentuan harga jual dan akan berhubungan dengan sejauh mana perusahaan akan memperoleh keuntungan. Apabila semakin tinggi biaya produksi dan semakin rendahnya harga penjualan, maka itu juga perusahaan akan mengalami kerugian. Jadi penting memperhatikan cost produksi ataupun biaya produksi yang dilakukan oleh setiap perusahaan. Mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, aspek teknikal ini perlu Anda ingat kembali, penting bahwasanya harus menjadi pikiran ataupun menjadi sebuah catatan yang harus diperhatiin, di mana terdapat banyak elemen teknikal yang perlu dinilai dalam analisis teknikal sebuah studi kelayakan perusahaan. Tadi yang saya sebutkan tadi, di mana biaya produksi juga tadi sudah saya sampaikan. Kemudian juga ada berhubungan dengan kesediaan bahan baku. Ketersediaan bahan baku tadi sudah saya sampaikan. Ya. Kalaupun terjadi kelangkaan ini bahaya karena barang dalam proses maupun barang jadi itu berhubungan dengan schedule produksi dan berhubungan dengan sejauh mana produk atau barang bahan baku ini tersedia di perusahaan tersebut dalam menjalankan proses produksinya. Kenapa? Bahan baku ini jangan sampai proses mengalami kelangkaan. Apabila kelangkaan maka stoplah produksi. Apabila stop produksi maka akan menambah biaya variabel produksi yang sudah barang tentu akan merugikan perusahaan ataupun pemerintah sekalipun. Karena kenapa? Karena kelangkaan bahan baku ini sering kita alami. Ya, misalnya dalam proses program feasibility study kesejahteraan, misalnya pengadaan beras yang sering kita jumpai dan kita temui, beras mengalami kelangkaan yang akhirnya berdampak kepada ekonomi makro, di mana ini berdampak kepada kenaikan harga yang signifikan, kenaikan harga yang luar biasa, berdampak ada perusahaan-perusahaan yang spekulatif. Nah, ini tidak boleh dilakukan dalam proses teknikal proyek, dalam proses penilaian teknikal proyek dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Kemudian ada perencanaan proses produksi. Perencanaan proses produksi ini sejauh mana selain bahan baku ini berhubungan dengan tenaga kerja. Tenaga kerja juga harus memperhatikan baik dari aspek kuantitas maupun aspek kualitas.
Karena semakin didukung dengan aspek sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan membantu dalam proses teknikal, dalam hal ini teknis produksi, teknis produk ataupun barang yang akan dihasilkan, ini sangat membantu. Begitu juga secara kuantitas, ya. Secara kuantitas juga akan sangat membantu. Misalnya visibilitas tadi dalam proses penciptaan produk baru bagi perusahaan misalnya. Ya, misalnya kalau saya kasih contoh adalah bagaimana dipabrikasi misalnya, maka bukan saja sekedar kualitas, tapi kuantitas daripada tenaga kerja juga sangat menentukan dalam proses penghasilan proses produksi yang akan dihasilkan dari bahan baku, bahan setengah jadi menjadi bahan jadi, yang kemudian menjadilah barang, kemudian dipasarkan di pasaran. Nah, oleh sebab itu penting aspek sumber daya manusia dalam aspek teknikal, baik yang sifatnya kuantitas maupun aspek yang bersifat kualitas. Jadi penilaian terhadap elemen-elemen teknikal proyek ini yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa universitas terbuka dimanapun Anda berada. Semua elemen tersebut akan mempengaruhi secara luas dalam bentuk bangunan konstruk proyek, di mana letak lokasi juga. Selain tadi bahan baku, selain biaya produksi, selain sumber daya manusia, selain teknologi yang saya sampaikan tadi, ini berhubungan juga dengan lokasi. Lokasi yang akan dipilih juga menjadi faktor penentu dalam proses kelayakan bisnis dalam perspektif teknikal, di mana lokasi ini berhubungan dengan misalnya sejauh mana letak sumber bahan baku tersebut akan diperoleh. Kemudian berhubungan dengan sumber tenaga kerja juga. Kemudian berhubungan dengan peraturan pemerintah setempat, sumber air, bahan bakar, tempat pembangkit listrik, serta faktor-faktor lainnya. Jadi ini menjadi aspek teknikal yang menjadi bahan pertimbangan. Lokasi, layout pabrik misalnya, layout tempat misalnya, juga harus diperhatikan sejauh mana tata guna lahannya dan seterusnya yang memang jadi aspek penting yang harus dilaksanakan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Bangunan by desainnya bagaimana dalam proses lokasi. Kemudian bahan bakar misalnya, bahan bakar juga menjadi faktor penentu dalam yang dikorelasikan dengan lokasi proyek yang akan dilaksanakan. Kenapa? Kelangkaan bahan bakar misalnya dibutuhkan mesin-mesin produksi juga sangat mengganggu proses produksi tersebut. Begitu juga yang terakhir ini berhubungan dengan masih berhubungan tenaga pembangkit listrik. Jadi korelasi lokasi dengan tenaga pembangkit listrik. Apa sih korelasinya? Ya pasti ada korelasinya antara lokasi proyek, lokasi bisnis plan dengan tenaga pembangkit listrik. Kenapa? Ini biasanya proyek pemerintah maupun swasta juga masih banyak menggunakan tenaga listrik untuk membantu proses produksi tersebut. Jadi itu yang penting yang harus diperhatikan oleh kegiatan dalam penilaian elemen-elemen teknikal proyek. Yang saya simpulkan dalam materi ini adalah aspek teknikal ini. Yang pertama yang harus diperhatikan oleh pemerintah ataupun swasta adalah, yang pertama adalah bagaimana sejauh mana perusahaan dan pemerintah memperhatikan aspek bahan baku. Yang kedua, memperhatikan dalam perspektif teknologinya. Kemudian sumber daya manusianya. Kemudian peraturan dan perundangan, dan yang terakhir ini berhubungan dengan lokasi. Jadi 5 aspek yang tadi saya sebutkan tadi merupakan faktor kunci, faktor penting dalam aspek penilaian teknikal dalam proses tadi kelayakan bisnis bagi setiap perusahaan maupun pemerintah. Karena sebab itu aspek teknikal tidak bisa dihindarkan karena akan mempengaruhi secara signifikan dalam proses berlanjut atau tidak berlanjutnya kegiatan perusahaan maupun proyek-proyek yang akan dilakukan pemerintah. Semakin efektif proses teknikal daripada proses feasibility study yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta, maka akan sangat menentukan keberhasilan ataupun kemajuan daripada proyek tersebut. Nah, yang terakhir tadi saya sampaikan juga aspek teknikal ini adalah ada progress report.
atau work in progress-nya, sejauh mana ada pelaporan kemajuan tentang aspek-aspek teknikal yang berkorelasi yang tadi saya sebutkan. Apa sih kemajuan tentang perolehan bahan baku? Kualitas bahan bakunya seperti apa? Ada progres, ada laporan, ada report. Sejauh mana diperoleh, apakah estimasinya juga bagaimana, ada aspek-aspek metodologinya, aspek-aspek statistiknya juga ada laporan yang terakurasi. Kemudian aspek teknologi juga demikian, teknologi tepat guna, teknologi peralihan teknologi dan seterusnya juga diperhatikan. Sumber daya manusia, tenaga profesional juga tetap dihadirkan dan diciptakan dalam proses visibilitas tadi. Karena semakin ahli sumber daya manusia, maka akan semakin membantu efektivitas dan efisiensi daripada sebuah proyek tersebut. Begitu juga dalam perspektif kuantitasnya. Jadi harus diperhatikan semuanya dalam perspektif teknikal. Kemudian berhubungan dengan lokasi. Lokasi ini jangan sampai terlalu jauh dari proses sumber bahan baku, letak pasar, kemudian tenaga kerjanya juga demikian, sumber air, karena air juga akan menentukan proses kegiatan produksi. Biasanya air ini pasti digunakan, selalu digunakan, karena ini kebutuhan dasar juga dalam proses aspek teknikal. Bahan bakar juga demikian, listrik juga demikian, yang memang harus diperhatikan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan oleh mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Tadi saya sudah menyimpulkan penting artinya aspek teknikal ini dalam proses studi kelayakan bisnis. Semoga materi aspek teknikal ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi lebih lanjut tentang materi studi kelayakan bisnis ini. Demikian saya rasa pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.